Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Senang rasanya bisa bertemu dengan kalian lewat video pembelajaran kita kali ini. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang penyerbukan dan perkembangan biji. Saya yakin kalian semua pasti bisa memahaminya dengan baik. Mari kita simak bersama-sama. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari dan menempel di kepala putik. Jenis-jenis penyerbukan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, berdasarkan asal serbuk sarinya. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibagi menjadi autogami atau penyerbukan sendiri, getonogami atau penyerbukan tetangga, alogami atau penyerbukan silang, hibridisasi atau penyerbukan bastar. Selanjutnya, berdasarkan perantaranya. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibagi menjadi anemogami yang dibantu oleh angin, zoidiogami yang dibantu oleh hewan, hidrogami yang dibantu oleh air, antropogami yang dibantu oleh manusia. Jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu penyerbukan yang serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua penyerbukan tetangga atau getonogami, yaitu penyerbukan yang serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami, yaitu penyerbukan yang serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala bunga putik yang berbeda, tetapi masih dalam satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridisasi, yaitu penyerbukan yang serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang pertama anemogami, yaitu penyerbukan yang terjadi karena bantuan angin. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin adalah: yang pertama, mahkota bunga berukuran kecil. Yang kedua, bunga tidak berwarna. Yang ketiga, serbuk sari kering, ringan, dan banyak. Yang keempat, tidak memiliki kelenjar madu atau nektar. Yang kelima, kepala putik terjulur keluar, panjang dan berbulu. Yang kedua, zoidiogami, yaitu penyerbukan yang terjadi karena bantuan hewan. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh hewan adalah: yang pertama, warna bunga menarik. Nah, hal ini membuat hewan atau serangga misalnya merasa tertarik untuk mendekati bunga. Kemudian yang kedua, mahkota bunga besar. Yang ketiga, memiliki kelenjar madu. Yang keempat, serbuk sari berlendir. Dan yang kelima, putik tersembunyi dan berlendir. Penyerbukan yang dibantu oleh hewan terbagi menjadi entomogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Ornitogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh burung. Chiropterogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Malakogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh siput. Selanjutnya adalah tentang perkembangan biji. Biji merupakan calon tumbuhan baru. Biji ini ada yang berkeping satu disebut dengan monokotil dan ada yang berkeping dua disebut dengan dikotil. Untuk tumbuhan monokotil, kita ambil saja contohnya biji jagung. Bagian-bagian biji jagung yang pertama ada coleorrhiza, yaitu penyelubung embrio akar. Kemudian plumula, ini calon daun. Coleoptil, yaitu bagian ujung daun. Endosperma, cadangan makanan. Kotiledon, disebut juga daun lembaga.
Dan radicula ini adalah calon akar. Untuk dikotil, kita ambil contohnya biji kacang. Bagian-bagian biji kacang yaitu radicula atau calon akar, plumula, calon daun, epikotil, yaitu bagian sumbu embrionik di atas kotiledon. Hipokotil, ini bagian sumbu embrionik bagian bawah. Jika kita mencoba Kemudian untuk memahami gambar kotiledon ini atau daun bahwa lembaga. pada gambar ini terlihat adanya perubahan dari biji hingga menjadi tanaman kecil. Jadi dapat kita katakan bahwa perkecambahan adalah perubahan atau munculnya plantula atau tanaman kecil dari bagian biji. Pada proses perkecambahan, biji yang belum berkecambah itu disebut sebagai fase istirahat atau fase dormansi. Selanjutnya, air akan masuk ke dalam biji yang dikenal dengan istilah imbibisi, sehingga embrio yang terdapat di dalam biji akan mengalami pembesaran. Setelah air masuk ke dalam embrio, maka si embrio akan mengeluarkan hormon yang disebut giberelin dan memberikan sinyal kepada lapisan halus yang disebut dengan aleron. Giberelin juga di sini berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Giberelin juga merangsang produksi amilase yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Maka terjadilah proses metabolisme di dalam biji, sehingga menyebabkan terjadinya perkecambahan. Dalam perkecambahan, kita mengenal dua tipe perkecambahan, yaitu yang pertama epigel, yaitu dengan letak kotiledon yang ikut ke atas permukaan tanah. Dan yang kedua disebut dengan hipogel, yaitu tipe perkecambahan yang ditandai dengan letak kotiledon yang tetap berada di dalam tanah. Sebagai kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama dari bagian penyerbukan. Berdasarkan faktor penyebab jatuhnya serbuk sari di atas kepala butik, penyerbukan dibagi menjadi 4. Yang pertama zoidiogami atau yang dibantu oleh hewan, yang kedua hidrogami yang dibantu oleh air, yang ketiga anemogami yang dibantu oleh angin, yang keempat antropogami yang dibantu oleh manusia. Sedangkan berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibagi menjadi 4. Yang pertama penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, yang keempat penyerbukan bastar.